Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Oke, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas filsafat pendidikan Islam yang diempu oleh dosen Haji Nutfatur Rahman MPD. Yang mana tugas tersebut berjudul Hakikat dan Kedudukan Alam dalam Filsafat Pendidikan Islam serta pendekatan filosofis tentang tujuan pendidikan Islam. Sebelum kita mulai pemaparan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota daripada kelompok 5, yang mana saya sendiri bernama Abdul Wahab, kemudian yang kedua ada Nadia Ajijah, seterusnya ada Rizka Amelia, serta yang terakhir Hurun Innahdia. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita serahkan kepada teman kita untuk menyampaikan materinya. Tempat dan waktu dipersilahkan. Hakikat dan kedudukan alam dalam filsafat pendidikan Islam. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Hakikat manusia sangat jelas, yakni sebagai makhluk Tuhan untuk melakukan segala kegiatan yang baik dan memiliki peranan penting dalam kehidupan di dunia ini. Karena manusia adalah makhluk yang sempurna, yang mempunyai akal dan nafsu. Dalam Al-Quran ada beberapa penyebutan asal-usul manusia, yakni turab yang artinya saripati tanah, tin yang artinya saripati tanah atau lumpur, dan salsal seperti fakhrah yang berasal dari hama masnun yang artinya saripati tanah yang belum masak dan memiliki suara kemudian setelah masak disebut fakhrah yang berasal dari tanah kering yang dapat diubah-ubah. Manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan makhluk lainnya. Kedudukan manusia di dunia dalam perspektif pendidikan Islam adalah sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Tugas utama manusia yakni menyembah kepada Allah, melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan melakukan kegiatan yang baik seperti puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Selain sebagai hamba Allah dan melakukan kegiatan yang bertiga untuk mendekatkan diri kepada Allah, tugas manusia yakni sebagai khalifah atau pemimpin di bumi, memakmurkan bumi dan menjadikan manusia hidup dengan damai. Maka seorang yang melaksanakan fungsi kepemimpinan harus memiliki pendidikan dan sikap moral yang baik. Manusia adalah makhluk sosial, maka harus hidup bermasyarakat. Kedudukan masyarakat dalam perspektif pendidikan Islam yakni masyarakat adalah guru bagi semua manusia yang memiliki kemauan mengambil pelajaran dari setiap apa yang terjadi di dalamnya. Masyarakat adalah subur yang menilai keberhasilan pendidikan. Masyarakat adalah tujuan bagi semua anak didik yang telah belajar di lingkungan. Masyarakat adalah ujian paling sulit untuk aplikasi keberhasilan pendidikan, dan masyarakat adalah cermin keberhasilan dan kegagalan dunia pendidikan. Allah sebagai pencipta seluruh semesta alam ini sebagai bukti kasih sayang Allah kepada makhluknya. Jika kita merenungi makna ayat dari surah Al-Fatihah yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang artinya pencipta seluruh semesta alam. Dari ayat ini dapat dijabarkan bahwa secara mutlak hambanya harus tunduk pada hukum-hukum Allah, seperti matahari yang terbit dari sebelah timur dan terbenam dari sebelah barat. Keberadaan air, angin, api, hutan, lautan, gunung-gunung, dan seluruh semesta alam ini. Hakikat alam adalah ciptaan Allah yang harus dijaga dan dikembangkan. Alam adalah guru bagi manusia dan sebagai tanda kekuasaan Allah. Jika kita memahami hal besar maupun kecil yang ada di dalam ini, alam banyak memberi manfaat kepada manusia. Ilmu berasal dari bahasa Latin yang artinya pengetahuan, sedangkan pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui melalui pengalaman dan didapat melalui panca indera. Pengetahuan bersifat spontanitas. Perbedaan ilmu dan pengetahuan yakni ilmu telah melalui proses penataan yang sistematis,
Sedangkan pengetahuan meskipun berdasarkan pengalaman akan tetapi kebenarannya masih bercampur dengan insting. Akan tetapi ilmu dan pengetahuan sangat berkaitan. Ilmu tanpa pengetahuan sulit terjadi dan pengetahuan yang beserta ilmu akan lebih jelas. Hakikat ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diolah kembali dan disusun secara metodis, yang mana berkaitan dengan realitas atau kenyataan. Kedudukan ilmu pengetahuan, yakni ilmu pengetahuan adalah alat untuk mengelola sumber-sumber alam. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengelola bumi dengan baik. Ilmu pengetahuan sebagai pengembangan daya pikir yang mana mengembangkan daya pikir manusia untuk memperbanyak sumber-sumber keilmuan. Ilmu pengetahuan sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian menjadikan diri manusia hamba yang taat, dan yang terakhir ilmu pengetahuan adalah alat untuk mencari kebenaran dengan menggunakan hati nurani dan membimbing kekuatan intelijensi. Dengan begitu manusia dapat menemukan kebenaran-kebenaran yang ada dalam hidupmu. Sekian penjelasan tentang hakikat manusia, masyarakat, alam, dan ilmu pengetahuan serta kedudukannya di dunia dalam perspektif pendidikan Islam. Kedudukan alam semesta dan ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, alam semesta ialah segala sesuatu di dunia selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan manusia sebagai khalifah akan mengantarkannya dan menuntunnya untuk melaksanakan, berfungsi dan merealisasikan kekhalifahannya tanpa ada dorongan oleh kedudukan manusia. Sebagai hamba Allah, manusia mendapat tugas dari Allah untuk dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Dengan demikian, penaklukan pada dasarnya merupakan penegasan Allah kepada manusia sebagai khalifah Allah. Dimaksudkan agar manusia terhindar dari segala bentuk mitologisasi alam yang justru akan membuat manusia tidak bisa membudidayakan alam semesta ini. Sehingga akibat dari jauhnya manusia dengan mitologisasi tersebut, maka akan berakibat fatal sehingga manusia menjadikan alam sebagai media penyembahan. Alam semesta, khususnya lingkungan, adalah media pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk melaksanakan proses pendidikan. Di alam semesta ini, manusia tidak dapat melangsungkan hidup secara mandiri dikarenakan manusia dan alam semesta saling membutuhkan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Di mana alam semesta ini butuh manusia untuk merawat dan memeliharanya, sedangkan manusia butuh alam sebagai sarana interaksi dengan manusia lainnya. Dalam sudut pandang filsafat pendidikan Islam, alam merupakan pedoman manusia. Kenapa disebut demikian? Karena kita semua belajar dari alam yang selalu patuh dan tunduk terhadap hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rusaknya kehidupan alam disebabkan oleh sifat manusia dan perilakunya yang tidak mau belajar dari alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah ini dengan sungguh luar biasa indahnya dan tidak ada bandingannya. Sesungguhnya Allah yang Maha Menciptakan. Secara umum, ilmu dalam Islam dapat dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, metafisika, dan yang kedua, matematika, dan yang terakhir ilmu fisik. Melalui 3 komponen ilmu tersebut, lahirlah berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Misalnya dalam ilmu metafisika atau ontologi, teologi, kosmologi, angelologi, dan ekskatologi. Dalam ilmu matematika, antaranya geometri, aljabar, aritmatika, musik, dan trigonometri. Dan dalam ilmu fisik yaitu fisika, kimia, geologi, geografi, astronomi, dan optik. Dengan seiring perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan untuk tujuan-tujuan yang lebih praktis, sejumlah ulama berupaya melakukan klasifikasi ilmu. Al-Ghazali membagi ilmu menjadi 2, yaitu ilmu fardu kifayah dan ilmu fardu ain.
Ilmu fardu ain adalah ilmu yang harus dipelajari setiap muslim terkait dengan sikap dan tata cara melakukan perbuatan wajib, seperti pengetahuan tentang salat, berpuasa, mensucikan diri, dan lainnya. Sedangkan ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang harus dimiliki dan dapat kita praktekkan demi tegaknya urusan dunia, seperti ilmu kedokteran, astronomi, kehutanan, dan lain sebagainya. Dengan ilmu fardu kifayah, tidak semua muslim dituntut menguasainya. Yang penting setiap wilayah ada yang mewakili. Maka kewajiban bagi yang lain menjadi sunnah. Terima kasih. Pendekatan filosofis tentang tujuan pendidikan Islam. Pendidikan merupakan kegiatan yang universal dalam kegiatan masyarakat, meskipun pendidikan merupakan suatu gejala yang umum dalam setiap kehidupan masyarakat. Namun, perbedaan filsafat dan pandangan hidup yang dianut oleh masing-masing bangsa atau masyarakat menyebabkan adanya perbedaan penyelenggaraan termasuk perbedaan sistem pendidikan tersebut. Penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari tujuan pendidikan yang hendak dicapainya. Rumusan tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntunan pembangunan dan perkembangan kehidupan masyarakat di negara Indonesia. Pengertian pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, dan atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya. Dengan kata lain, pendekatan filosofis adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa di balik sesuatu yang nampak. Pendekatan filosofis untuk menjelaskan suatu masalah dapat diterapkan dalam aspek-aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pendidikan. Filsafat tidak hanya melahirkan pengetahuan baru, melainkan juga melahirkan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat terapan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi. John Dewey tahun 1964 berpendapat bahwa filsafat merupakan teori umum tentang pendidikan. Filsafat sebagai suatu sistem berpikir akan menjawab persoalan-persoalan pendidikan yang bersifat filosofis dan memerlukan jawaban filosofis pula. Tujuan pendidikan. Secara bahasa, tujuan adalah arah, haluan, jurusan, dan maksud. Dalam skala yang lebih besar, pendidikan diatur oleh pemerintah, baik sistem maupun manajemennya. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ada pula tujuan pendidikan menurut para filosof. Yang pertama, Plato. Tujuan utama pendidikan adalah membina pemimpin yang sadar akan asas normatif dan melaksanakannya dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, Aristoteles. Aristoteles menganggap kebahagiaan sebagai tujuan dari pendidikan yang baik. Ia mengembangkan individu secara bulat dan total, meliputi aspek jasmaniah, emosi, dan intelek. Ia juga mengakui bahwa kebahagiaan tertinggi adalah kehidupan berpikir. Yang ketiga, Thomas Aquinas. Thomas berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut kemampuan-kemampuan yang masih tidur menjadi aktif atau nyata, tergantung pada kesadaran tiap-tiap individu. Seorang guru bertugas untuk menolong membangkitkan potensi yang masih tersembunyi dari anak didik
menjadi aktif dan nyata. Yang terakhir, John Dewey. John berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah efisiensi sosial dengan cara memberikan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan demi pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan bersama secara bebas dan maksimal. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memaparkan materinya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya inti tujuan pendidikan adalah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibarat pohon besar, ranting-ranting adalah semua cabang ilmu pengetahuan, dan badan pohon diberikan sebagai filsafat merupakan induk dari cabang ilmu pengetahuan, serta akar sebagai inti atau dasar induk cabang ilmu pengetahuan, yaitu iman. Jadi kesimpulannya bahwa apapun ilmu yang kita peroleh dasarnya adalah iman atau tauhid. Dasar Pancasila kita saja dari sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, merujuk kepada keimanan, merupakan pemukus dari 4 sila yang lain. Ya, demikian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Salah hilapnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mempersingkat waktu kita tadi